Bedanya kalian dengan yang lain-lain apa? Apa? Hah? Bahan belajarnya. Oh, mereka jadi bahan belajar. Enak dong. Kalau gitu cowok-cowok nanti bilang, jadikan saya jadi bahan belajarmu. Psikologi gini kalau kamu pacaran. Kamu psikonya, dia logisnya. Ya. Yang sudah pacaran angkat tangan. Yang tidak ngaku nggak apa-apa. Berarti kan bisa nambah 2 nanti 3, 4. Enggak ya? Oh, enggak. Oke. Oke. Living fully in God's hands, dapat ayat tuh Kolose 3 ayat 23. Kita baca dulu ya, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebenarnya kalau baca Kolose 3 ayat 23 ini tidak bisa diputus seperti ini, karena di atas itu kalau dibaca bagaimana ya di sini karena belum menikah ya nggak ngomong hai istri, hai suami, tidak ada ya. Tetapi ayat ini sebenarnya mengajarkan bagaimana kita menempatkan diri sesuai dengan panggilan kita. Nah, panggilan kalian hari ini kan jadi mahasiswa. Nah, apa yang kalian lakukan? Kalau saya sekarang di Untak sudah Kristen pendeta lagi. Tetapi begini, ketika bicara hanya kita yang orang percaya di antara orang-orang yang tidak percaya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, tadi di Kolose 3 ayat 23, apapun yang juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Tetapi jangan berhenti sampai ayat ini. Lihat dulu ayat sebelumnya. Ini kan ayat 23. Ayat sebelumnya di ayat 17. Coba lihat, di ayat 17 dikatakan seperti ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dengan nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Berarti ucapan kita juga harus apa? Semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk ketika Anda menyatakan cinta dalam nama Yesus. Gitu ya. Jadi kalau menyatakan cinta, biasanya nyatakan cinta pakai surat, pakai WA atau langsung? Tergantung. Nah, cowoknya gini, sebelum nyatakan cinta misalnya ketemu ceweknya ya, saya mau ngobrol, mari kita berdoa dulu. Yeah. Terus kemudian, kamu tahu nggak selama ini bla 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 perasaan saya dalam nama Yesus. Amin. Ternyata yang dinyatakan cinta dia pengusir setan. Keluar dalam nama Yesus. Ya, Anda ditengking gitu ya. Nah, jadi bicara ayat ini kita tidak bisa putus dari ayat 23. Kita lihat di ayat 17 tadi. Bicara perkataan, perbuatan. The sanctuary of Christ. Jadi kita menjadi bait Allah ya. Tidak usah terlalu rohani lah seperti ini. Karena banyak orang berpikir untuk menjadi bait Allah itu kalau kamu ketemu orang shalom. Yeah. Terus jangan kayak anak saya. Kalau saking sopannya kan begini tuh depan orang. Anak saya depan mobil juga begini, depan motor juga begini ya. Tetapi ketika bicara menunjukkan bahwa kita sanctuary of Christ, dari cara bicara itu bukan soal betapa lembutnya kamu seperti orang Solo. Toh orang Solo juga kalau marah misalnya dia maki dasar tapi halus Solo ya toh. Tetapi itu tidak mengungkapkan ketika kamu berbicara halus, kamu sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Allah. Ini bicara adalah konten yang kita bicarakan itu apa. Jadi yang pertama, perkataan. Perkataan itu di dalam Kolose. Ini Kolose juga, Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jadi kata-katanya harus penuh kasih. Tapi tolong ya, kata-kata kasih itu jangan kasih-kasih sama pacarnya orang. Kata firman Allah, aku harus mengasihimu. Meskipun kamu sudah punya pacar, tapi kan aku mengasihimu, ya. Nah, jangan. Karena gini, terkadang gini, saking Kristennya, saking Farisinya, semua ayat dipakai. Kan kata firman Tuhan, saling mengasihi, ya. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, kalau memberi jawab gini, menjadi orang yang percaya Tuhan, yang takut akan Tuhan, the sanctuary of Christ, cara kita berbicara. Kalau Anda ditanya, misalnya orang psikologi, saya baru melihat bahwa meskipun orang masuk dalam fakultas psikologi, kadang-kadang kalau jutek-jutek aja. Banyak orang berpikir ketika belajar psikologi, pasti kan orangnya karena di psikologi kan Anda belajar wawancara, Anda belajar memahami orang, ya. Anda harus bersabar dong, namanya kan Anda bisa membedakan mana yang waras, tidak waras, setengah waras, waras sekali, gila sekali kan Anda bisa melihat.
Ya toh. Tetapi ternyata terkadang yang sangat gila sekali dan tidak waras sekali adalah yang meneliti. Karena saking banyaknya yang diteliti, Anda jadi gila. Nah ini saya katakan, nah terkadang gini, ketika kita sudah belajar firman Tuhan saja, ketika orang berbicara kepada kita, cara kita menjawab seperti apa? Ketika Anda hari ini bete, orang tanya, ya apa kabarnya hari ini? Boh. Kalau orang tua Anda tanya, gimana nilaimu? Gak usah tanya nilai lama, yang penting kirim belanjaan apa? Orang ketika dia punya Kristus dalam dirinya, dia the sanctuary of Christ, cara bicaranya itu bagus. Gini loh, bukan berarti kita nggak boleh marah, silahkan. Tapi kalau bisa, isi dari omongan kita ini tidak menyakiti. Ingat, ketika kita menyakiti orang lain, kita sudah buang sampah dalam hidupnya. Kasihan kalau orang itu tidak bisa mengelola sampah. Ada banyak orang, kalau nanti Anda meneliti, kenapa banyak orang depresi? Terkadang depresi bukan karena dia nggak punya uang, hanya karena satu perkataan. Jadi ada beberapa anak yang saya konselingi, dia itu jadi depresi hanya karena bapaknya pernah bilang, alah kamu bisanya apa juga. Padahal cuma itu. Dan itu waktu dia SD sampai kuliah dia nggak lupakan. Saya bilang itu sudah lama. Tapi kata-kata bapaknya itu dia ingat. Dan itu yang membuat dia tidak bisa mengampuni perkataan itu, mengubah dia menjadi anak kalau ngomong ke orang lain, alah gitu aja juga. Jadi sama temennya misalnya ikut acara apa gitu ya, terus dipilih jadi alah cuma gitu. Alah, jadi dia selalu menganggap kelebihan orang lain, achievement orang lain itu ya bukan apa-apa karena dia punya kepahitan dengan hal itu. Jadi ketika bicara perkataan, bagaimana kamu harus menjawab kepada setiap orang. Jadi kalau ditanya apa kabar ya jawab saja. Kalau memang tidak baik ya lagi nggak baik tapi I'm okay. Ya toh. Apa salahnya menjawab dengan jujur? Kalau ditanya misalnya, kok udah lama jomblo? Nggak apa-apa, berarti kan saya menghemat biaya. Ya sekarang jomblo itu kalau pacaran duduk-duduk aja di bawah pohon gak makan. Saya tanya, kalau pacaran bayar masing-masing ya? Tergantung. Aduh, cewek-cewek kalau nggak dibayarin jangan mau. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa cara hidup kita dimulai dari firman Allah tadi katakan adalah perkataan. Dari perkataan. Nah, dari perkataan kita ini kita bisa berkontribusi dalam kehidupan orang lain. Jadi ada satu anak muda, dia ini ya mungkin baru-baru pacaran. Biasanya kalau baru-baru pacaran itu minta dipuji. Jadi dia ini biasanya tidak pernah pakai rok. Tiba-tiba dia pakai rok di acara gitu. Dia tanya sama pacarnya. Dia bilang gini, menurutmu aku cakep gak? Ya kalau cewek ditanya begitu pasti berharap dipuji toh. Nah cowoknya bilang, iya kamu pakai baju ini wajahmu jadi baby face. Bukan baby face ya. Baby face kamu kayak umur 10 tahun gitu. Waduh 10 tahun ginuk-ginuk gitu ya. Terus badanmu kayak anak 16 tahun. Wah seneng dong gitu tak. Terus rambutmu itu loh kayak itu model-model yang 22 tahun. Wih, padahal umurnya kan udah mau tamat itu. Terus ya dia bilang gini, jadi kira-kira gimana menurutmu usia saya sepenuhnya? Ya kamu hitung aja yang dari awal tadi 10 tambah 22 tambah berarti ketuaan. Karena kenapa? Dia pergi ke pesta pakai baju yang serba kurang bahan. Nah banyak para wanita berpikir, cewek-cewek, ketika bajunya semakin kurang bahan, apalagi baju dedek kalian udel, gitu ya, itu berpikir dia tambah cantik. Saya beritahu, mungkin untuk beberapa orang Anda cantik, tapi menunjukkan bahwa Anda semakin tua. Kenapa? Coba, kenapa semakin tua? Karena gini, orang tua itu lupa kalau bahan kainnya kurang. Dia lupa itu bahan kurang sampai udel kelihatan. Dia lupa kalau sini kurang, kok kelihatannya gitu. Jadi banyak orang akan menilai Anda dari perkataannya karena Anda berpikir tadi bahwa dengan melakukan itu Anda bisa kelihatan cantik. Ingat, terkadang perkataan orang bisa buruk kepada Anda, tergantung Anda juga. Jadi jangan hanya berpikir ketika jadi orang Kristen kita memperkatakan sesuatu harus baik, tetapi dalam diri kita juga supaya orang memperkatakan yang baik, lakukan sesuatu yang orang tidak bisa menilai kita dengan perkataan yang buruk. Makanya kalau dia bilang orang Kristen kok begini ya? Ya terkadang memang karena maaf loh ya, karena terkadang orang Kristen ini juga tidak bisa jadi berkat. Padahal kita ini paling sedikit,
Tapi kenapa kita tidak bisa jadi berkat? Seharusnya kita berbeda dari mereka yang tidak tahu, yang tidak mengenal akan kebenaran firman Allah. Banyak orang baik, tapi sedikit orang benar. Nah ini tadi dikatakan dalam perkataan misalnya untuk di kampus lah, apa kira-kira? Ketika seseorang melakukan achievement, Anda pasti memuji. Kata-kata memuji gimana? Kalau misalnya seseorang melakukan sesuatu yang berhasil gitu, bagaimana cara Anda memuji? Keren. Kalau anak saya bilang keren banget sekali, udah keren banget sekali lagi. Nah, keren, kasih jempol sama jempol kaki. Kalau jarinya jempol semua gimana? Saya bingung, yang mana kelingking saya kok jempol semua gitu. Nah, kita memberikan pujian, itu satu kali pujian Anda memberikan ketika Anda meneliti ya. Perkataan satu kali itu memuji seseorang, itu bisa berpengaruh sampai dia tua. Itu bisa meningkatkan dopamin dalam hidupnya, dalam dirinya. Dia happy. Padahal banyak orang yang menghina dia, tetapi ketika Anda mengucapkan satu saja pujian, itu bisa membuat dia happy. Para pria ketika Anda memang mau memuji, nggak usah pacar lah, cewek lah. Teman Anda sekelas yang cewek bilang begini, kalau menjadi cakep itu adalah kejahatan, maka Anda bersalah di hadapan hakim. Hukum mengatakan kecantikan itu adalah kejahatan, berarti Anda melanggar hukum. Itu kan pujian. Itu akan membuat orang happy. Nah, bagi mereka itu kan cantik. Tapi puji saja. Puji, biasanya begitu kan cewek. Di sini tidak ada cowok yang berlipstik. Nggak ada ya. Kalau ada nanti saya doakan. Supaya lebih gimana gitu. Oke. Nah, firman Allah mengatakan di dalam Filipi. Di dalam Filipi apa? Semua yang baik, yang murni. Nah, kalau ketemu cewek bilang, firman Tuhan katakan, semua yang manis, semua yang baik, pikirkanlah itu. Setiap hari aku memikirkan engkau sesuai dengan firman Allah. Kan itu baik. Jadi perkataan-perkataan yang seperti ini lakukan. Ini cara kita menyederhanakan firman Allah tanpa harus bertele-tele. Lakukan sesuatu dari mulut yang bisa memberkati orang lain. Puji orang lain. Karena kita ini selalu melihat buruknya dulu. Kenapa kalau Anda nonton apa yang acara model-model itu, lomba-lomba gitu. Nah, ketika nonton 10 lah, 10. Semua cakep. Semua putih, tapi ada satu yang hitam. Kenapa Anda yang lihat yang hitam? Yang hitam kilat itu loh, yang kemarin menang itu. Yang sampai dia seni, giginya yang putih semua hitam. Kenapa Anda melihat yang hitam? Kenapa yang enggak 9 yang putih itu? Kenapa? Menonjol. Nah, kita ini ketika kita punya perspektif dunia, kita selalu melihat yang jelek itu yang menonjol. Ingat, perspektif Kristus tidak begitu. Kristus selalu melihat baiknya kita. Kalau Kristus melihat kita dari buruknya, banyak. Coba hitung berapa keburukan yang Anda lakukan dan kebaikan. Mungkin ya tiap hari Yesus bilang, belenek lihat orang dosa terus. Mau muntah-muntah loh, sampai kantongan plastiknya kurang sudah. Jadi dia lagi. Tetapi karena Tuhan melihat kita dengan perspektifnya yang penuh kasih, dia melihat kebaikan yang kita lakukan. Makanya hari ini bersyukur Anda bisa kuliah. Banyak orang lain di luar sana tidak bisa kuliah. Jadi kalau orang tua sudah mengeluarkan uang untuk membiayai Anda atau ada orang, pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan habiskan waktu Anda kuliah hanya untuk pacaran. Pacaran boleh. Kalau putus jangan patah hati, terus bunuh diri. Aduh, psikologi lagi. Masa ampun, orang psikologi mau putus hari ini, besok juga pacaran, dia gak peduli mah. Karena psikologinya sehat. Jangan dengar kata orang di luar sana, karena banyak orang luar di sana bilang, yang masuk fakultas psikologi itu gila. Bener loh. Jadi hati-hati, Anda bisa masuk fakulti ini, Anda harus belajar. Karena gini, saya sekarang sedang meneliti pengaruh Roh Kudus dalam perkembangan psikis. Jadi saya gabungkan psikologi dan Roh Kudus. Psikologi manusia akan biasa saja karena tidak ada Roh Kudus. Tetapi ketika ada Roh Kudus itu berbeda. Saya meneliti itu. Nah, Anda hari ini sebagai orang Kristen pakai ini. Ketika Anda meneliti orang lain, melihat orang lain, memahami orang lain pakai Roh Kudus. Kalau perspektif manusia, Anda tidak, memang sudah begini, memang sudah begitu. Oh, ini keturunan bapaknya. Saya seperti itu. Nah, ini yang pertama tadi ya, dari perkataan. Kita masuk lagi yang kedua, the sanctuary of Christ, dari cara kita
berbuat sesuatu. Perbuatan. Jadi yang kedua itu perbuatan. Kita baca Lukas 6 ayat 31. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau nggak mau dicaci maki, nggak usah caci maki orang. Teman saya bilang begini dulu. Dia kan punya anak perempuan, masih kecil. Dia bilang, nanti kalau anak saya remaja, saya akan memperlakukan teman-temannya seperti teman-temannya memperlakukan dia. Kalau suatu saat dia pacaran, pacarnya cium dia, saya akan cium juga pacarnya di mana pacarnya mencium dia. Teman saya ngomong begitu. Karena katanya, kan memperlakukan. Jadi kalau dia cium telinga anak saya cium telinganya dia juga. Kalau dia cium hidung anak saya cium hidungnya. Nah itu kata bapaknya. Hati-hati, di sini saya beritahu. Mungkin hari ini kita tidak membahas itu. Tetapi saya membahas bagaimana ketika Anda mau diperlakukan dengan baik, lakukan orang lain dengan baik. Yang pacaran di sini, laki-laki. Ketika Anda memperlakukan wanita dengan baik, ingat, Anda juga punya ibu, Anda punya kakak, Anda punya adik perempuan. Perlakukan teman dekatmu dengan hormat, dengan respect. That's the way bagaimana kamu menunjukkan kamu respect apa yang sudah Tuhan sediakan dalam hidupmu. Tapi kalau kamu tidak bisa respect, berarti demikian juga Anda menghargai diri Anda sendiri. Sebaliknya juga perempuan, hargai dirimu sendiri. Jadi jangan sampai pemikiran orang lain tentang kita itu buruk. Karena menjadi wanita bukan berarti kamu harus seperti film Korea kali atau apa, tidak. Jadilah dirimu sendiri sebagaimana Tuhan menciptakan kamu, tetapi biar orang juga respect dirimu dengan cara engkau berpakaian, dari cara berbicara, dari cara engkau meresponi orang lain. Itu sangat menentukan. Jadi ketika bicara perbuatan, perlakukan orang lain sebagaimana kamu mau diperlakukan. Punya budaya Asia, budaya Indonesia. Budaya yang baik itu seperti apa? Lakukan, itu budaya Indonesia. Ya toh? Sekarang saya tanya, budaya kekristenan apa? Budaya kekristenan ketika engkau tidak diperlakukan dengan baik, lakukan mereka dengan baik. Ketika engkau dihina, berkati mereka. Ketika engkau dikatakan, tuh orang miskin aja gak bisa apa-apa, berkati, terima kasih Tuhan buat dia menjadi orang kaya yang sukses, menjadi saluran berkat. Ingat, ketika orang lain menghina Anda, mengutuk Anda berkati dia, itu semua kutuknya dia menjadi berkat buat Anda. Percaya. Karena ketika orang yang takut akan Tuhan dihina, dikutuk, semua itu akan menjadi berkat dalam hidupnya. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana Anda mau diperlakukan. Nah, kalau bicara perbuatan ini kan biasanya gini, kita kan tidak akan bisa memilih ya bagaimana orang memperlakukan kita. Kadang kita diperlakukan dengan buruk. Tetapi jangan memilih untuk menjadi buruk ketika diperlakukan dengan buruk. Misalnya itu di dalam keluarga, ada yang bapaknya itu suka mukul. Salah satu kemarin teman saya juga, dia akhirnya cerita, dia sering dipukul. Akhirnya kalau dia dengar bunyi itu dia kaget, jadi ada trauma. Nah, saya bilang itu keputusan. Ketika kamu diperlakukan dengan buruk, responmu seperti apa? Jangan jadikan itu trauma. Kenapa ayam di Jepang itu budek semua? Karena sering diteriyaki. Budek semua. Sedangkan ayam di Indonesia itu bandel-bandel. Makanya dikeprei. Nah, sekarang hidup Anda bagaimana? Ketika Anda diteriaki orang dengan kata-kata buruk, Anda mau balas dengan kata-kata buruk? Gak usah. Jangan mau budek. Enggak. Jangan meresponi cara orang memperlakukan Anda. Cara kita untuk melihat firman Allah menjadi sanctuary of Christ itu berbeda. Ada satu cerita, jadi ada anak ini, dia nangis, dia lari ke mamanya, nangis. Loh, kenapa nak? Bapak jatuh, Bu. Oh, lah terus kenapa kamu nangis? Kasihan ya bapaknya. Kenapa bapaknya? Tadi bapak itu naik tangga terus jatuh. Lah, kamu kena tangganya? Enggak. Kamu kasihan sama bapaknya? Enggak. Terus kenapa? Saya dipukuli bapak. Loh, kenapa? Saya ketawain bapak waktu jatuh. Kita ini kalau lihat orang sial, kita ketawa loh, senang. Apalagi kalau orang itu jahat. Misalnya loh ya, misal ini jahat sama kamu, jahat pol. Terus kamu nggak bisa balas. Tiba-tiba dia kejepit pintu. Tolong kamu. Pintunya lama-lama aja jangan susah bukanya. Kamu berharap dia seperti itu. Karena merasa saya nggak bisa balas dendam, ini biar pintu yang balas dendam. Berapa kali kita menertawakan orang yang sial?
Orang yang hidup sensitif. Karena orang itu jahat. Kalau suatu saat dibalik, Anda mungkin tidak sengaja berbuat jahat kepada orang lain, tiba-tiba ketika Anda sial, Anda ditertawakan. Sakit hati nggak? Ya makanya jangan lakukan ya. Nanti Anda bisa diteriaki. Ya. Nah, itu yang kedua ya, perbuatan. Jadi ketika lihat ayat di Kolose ini tadi, pertama perkataan, kedua perbuatan. Yang ketiga, komitmen. Ini komitmen itu perlu. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Hari ini setelah kalian tamat mau jadi apa? Apa cita-cita Anda setelah ini? Setelah tamat mau jadi apa? Gak mungkin dong psikologi terus langsung Anda jadi kerja di kandang sapi karena Anda ingin mempelajari psikologi sapi. Setelah ini Anda mau jadi apa? Ingat, kalau kita punya kerinduan mau jadi apa di masa depan, kita doakan. Firman Tuhan katakan, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Perbuatanmu loh ya kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kalau perbuatan kita serahkan kepada Tuhan, mungkin dalam pikiran manusia tidak mungkin saya bisa. Pasti bisa. Karena kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Hari ini Anda mau S1 tapi tetap pengangguran, apa yang bisa Anda lakukan? Tapi ketika kita serahkan perbuatan kita kepada Tuhan, saya percaya berkat Tuhan itu ada. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan berikan kesuksesan buat Anda. Kesuksesan itu apa? Anda bisa memberkati orang lain. Saya percaya apapun jurusan Anda, tapi ketika Anda menyerahkan perbuatan Anda kepada Tuhan, ada pekerjaan besar yang Tuhan sediakan. Nah ini nanti yang membuat Anda berbeda dengan keluarga Anda yang lain. Karena setiap keluarga itu ada satu dipakai Tuhan luar biasa dengan cara yang berbeda. Mungkin Anda di antaranya, kita tidak tahu. Tapi saya percaya, kalian ada di tempat ini sangat diberkati Tuhan. Nah, kalian melakukan ini karena ada inisiasi dalam hati kalian melakukannya. Untuk siapa? Saya percaya untuk Tuhan. Kalau bukan untuk Tuhan, ya kalian berhadapan dengan Tuhan. Semua yang kita lakukan itu harus buat Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat komitmen kita dalam Tuhan. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Jadi apapun nanti akan kalian kerjakan setelah ini, saya percaya itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi yang jelas ketika Anda jurusan psikologi, Anda tidak mungkin jadi dokter ya. Pasti urusannya dengan psikologi. Nah, saya akan tutup dengan satu cerita. Jadi ada satu orang, dia melamar kerja, dia mau jadi asisten dokter. Kan kalau jadi asisten dokter itu butuh keahlian. Dia bilang, "Dok, saya mau melamar kerja jadi asisten dokter." "Oh, lulusan dokter? Fakultas kedokteran?" "Enggak." "Fakultas apa?" "Enggak kuliah saya." "Oh, punya pengalaman jadi asisten dokter atau kerja di rumah sakit?" "Enggak juga." "Terus kelebihan Anda apa?" "Tulisan saya jelek, Dok." Dokternya bilang, "Oke, diterima." Karena dokter mencari orang yang tulisannya jelek. Apapun yang kamu tulis, pokoknya itu resep, orang pasti tahu. Hari ini saya beritahu, Anda nggak usah lulusan yang hebat dengan nilai yang hebat meskipun Anda sudah berusaha. Tetapi ketika Tuhan sudah menyediakan berkat, pasti ada berkat untuk Anda kerjakan supaya Anda bisa menjadi saluran berkat. Komitmenlah menyerahkan hidup Anda buat Tuhan. Jadi yang ketiga ini tadi, apa yang pertama? Perkataan, perbuatan, komitmen. Di saat Anda melakukan itu, Anda menjadi sanctuary of Christ. Karena Kristus bekerja di dalam diri kita, perkataan kita pasti memberkati, perbuatan kita pasti diberkati, dan komitmen kita pasti tidak akan berubah. Memuliakan nama Tuhan, amin? Amin. Ya, mari kita berdoa.